dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Kasus Miftah telah membawa babak baru. Akibat guyonan Miftah waktu berdakwah dianggap tidak pantas, telah menimbulkan wacana dari anggota DPR agar setiap pendakwa harus punya sertifikasi. Bahkan sudah mulai dibahas oleh Kementerian Agama. Bagaimana nanti wujud formalnya, siapa yang akan melakukan testing untuk sertifikasi tersebut? Ini terus menimbulkan pro dan kontra. Inilah Hot Room, uji dai lewat sertifikasi. Isu sertifikasi juru dakwah kembali mencuat setelah tindakan Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih dikenal Gus Miftah dalam sebuah pengajian di Magelang, Jawa Tengah berujung masalah. Miftah dalam video yang menjadi viral tersebut terlihat mempermalukan penjual es teh bernama Sun Haji dan memakai diksi kasar. Anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, bahkan meminta agar juru dakwah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan melalui sertifikasi. Selain itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji usulan mengenai sertifikasi juru dakwah yang digulirkan DPR. Hal senada juga dikatakan Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali wacana sertifikasi bagi para pendakwa. Presiden Prabowo menegaskan bahwa sebelum langkah tersebut diambil, ia akan berdiskusi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Majelis Ulama Indonesia dan organisasi-organisasi keagamaan lainnya. Lalu, siapa pihak yang berwenang menentukan kriteria sertifikasi? Dan bagaimana prosesnya? Apakah akan dilaksanakan secara adil dan transparan? Para pemirsa, polemik bisa terus bermunculan di tengah masyarakat. Namun satu yang pasti, kamu harus menjaga kebugaran tubuhmu. Tiap minggu Hotman menerima kasus baru 3 perkara. Berarti 1 tahun ratusan perkara. Bahkan Pak Presiden kita Pak Prabowo 25 tahun jadi klien saya. Dan adiknya Hasim sampai sekarang jadi klien saya. Bagaimana caranya agar daya ingat kita jangan sampai berkurang dengan menua? Salah satu cara yang saya pelajari dari orang-orang adalah rajin minum kopi. Itulah makanya Hotman selalu minum kopi luwak hitam premium. Ratusan kasus bisa saya ingat. Belum lagi nama aspri saya hampir 500. Saya ingat semua. Inilah kopi luwak hitam premium. Kopi kesayangan Hotman. Halo anggota DPR Kang Maman melalui Zoom. Selamat malam Bang, mohon maaf nggak bisa hadir. Selamat malam Bapak, terima kasih atas kesediaannya. Boleh nggak diberitahukan ke pemirsa ini apa motivasi Bapak yang mengusulkan sertifikasi DAI? Iya, kasus Gus Miftah ini menjadi momentum kita bahwa sungguhnya masih banyak para dai yang membuat kegaduhan di tengah publik, tidak memiliki kemampuan yang minimum dalam referensi keagamaan. Maka muncullah dai yang asal ngomong, banyak bercanda, menghina, mencaci, memaki orang lain, bahkan dengan kepala negara dan lain sebagainya. Momentum inilah yang sebenarnya ingin saya katakan bahwa pertama, sertifikasi itu adalah sebuah ikhtiar untuk menghadirkan seorang pendakwah yang berkualitas, punya wawasan keagamaan, punya wawasan kebangsaan, punya sense of humanity, sehingga dia tidak mencaci maki dan lain sebagainya, sehingga dia akan mampu menyodorkan nilai dakwah yang sejuk, toleran, argumentatif, dan cerdas. Tapi yang kedua yang ingin saya katakan, bahwa sertifikasi ini bukan upaya pembungkaman terhadap satu kelompok atau seseorang. Negara tidak boleh
membungkam kebebasan the freedom of speech. Yang kedua, saya mengatakan bahwa ini bukan juga alasan untuk kontrol negara terhadap warga negaranya. Sekali lagi, sertifikasi ini dibutuhkan untuk dua hal. Pertama adalah menjaga kewarasan publik. Karena salah satu tujuan beragama kita, maqasid syariah itu adalah hifdzul akli. Kita tidak mau ada pendakwah yang membuat cerita-cerita hurafat, menganggap halayak bodoh dan lain sebagainya. Tapi yang kedua yang penting tujuannya itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan mimpi Indonesia bisa mencapai Indonesia emas. Apakah Pak Prabowo sudah setuju? Saya rasa Pak Prabowo adalah sosok yang punya latar belakang intelektual yang kuat dari keluarganya dan pribadinya. Inilah kesempatan di mana Pak Prabowo tentu kemarin berterima kasih dengan netizen yang telah melakukan kontrol sosial lewat kasusnya Gus Miftah. Tetapi ini menjadi momen juga agar siapapun orang, apalagi dia pejabat negara, untuk lebih hati-hati, untuk lebih memperlihatkan kualitas ceramahnya yang membangun. 2045 kita menuju Indonesia emas. Tapi bagaimana mungkin tercapai bila seorang pendakwah tidak melakukan edukasi yang baik, dia malas melakukan literasi dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak mungkin menjadi bangsa yang cerdas kalau para pendakwahnya itu tidak cerdas. Apakah sertifikasi ini hanya untuk pendakwa dari Islam menurut Bapak atau seluruh agama? Jadi sertifikasi ini lebih tepatnya adalah standarisasi secara minimum. Nanti Kementerian Agama, kebetulan ada Dirjen Bimas Islam, akan mengajak seluruh ormas yang ada, baik itu NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, atau apapun, pertama melakukan standarisasi secara minimum. Para dai itu, paling tidak dia menguasai referensi dasar agamanya masing-masing. Kalau dalam Islam, Quran, hadis. Apakah non-Islam juga, pendeta atau apa semua di agama lain juga harus disertifikasi? Saya rasa perlu, sehingga tidak ada orang yang melakukan caci maki, penghinaan terhadap baik secara internal. Quran misalnya menjelaskan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kita menghina sesembahan orang lain, karena itu akan berbalik arah. Mereka menghina Allah yang kita yakini. Itulah nilai bahwa sungguhnya agama itu harus saling menghormati, menghargai. Lakum dinukum waliyadin adalah bentuk toleransinya. Terima kasih Pak, nanti kita bertanya lagi. Bapak Kamarudin Amin, Dirjen dari Kementerian Agama. Apa kelanjutan dari wacana ini? Apa sudah ada pembicaraan resmi atau memang Pak Presiden sudah setuju atau bagaimana? Ya, Bang Hotman yang keren ya. Jadi begini, saya ingin menyampaikan pertama dulu bahwa sebenarnya Menteri Agama sudah membuat surat edaran tentang pedoman ceramah keagamaan yang untuk semua agama sesungguhnya. Untuk semua agama. Jadi itu sudah disampaikan bahwa misalnya seorang penceramah harus santun, harus menyejukkan, harus mendamaikan, harus menjadi teladan. Kemudian materi yang disampaikan harus betul-betul faham tentang agama yang moderat, kemudian memiliki wawasan kebangsaan, tapi itu paham ternyata tentang konstitusi. Itu sudah ada sebenarnya. Sudah ada, tapi jadi Kementerian Agama sudah membuat surat edaran tentang pedoman ceramah keagamaan. Yang kedua, Kementerian Agama sebenarnya sudah melakukan peningkatan kompetensi atau kapasitas penceramah. Ada 12.000 penceramah agama yang sudah kita training. Tapi Gus Miftah masih ada seperti Gus Miftah. Tidak ada yang bisa menjamin. Sertifikasi pun sebenarnya belum tentu menjamin seseorang. Sertifikasi tidak menjamin. Tidak bisa juga menjamin. Tetapi maksud saya gini, yang penting, yang substantif adalah kita harus memastikan bahwa kapasitas kompetensi penceramah itu harus kita usahakan bersama-sama ya, bukan hanya pemerintah, oleh masyarakat juga, civil society, ormas keagamaan dan lain-lain. Tapi wujud konkret dari usulan ini sudah ada atau baru wacana? Sudah ada. Kami sudah mentraining 12.000. Enggak, sekarang ini loh, ini kan baru nih, uji dai lewat sertifikasi. Itu dia. Ini sudah ada. Itu kan yang dulu, ya, yang baru sudah ada belum dengan adanya usulan dari Kak Mamang dari DPR? Sedang kita diskusikan. Sedang kita didiskusikan. Jadi begini, sebenarnya sekali lagi bahwa yang paling penting bagi kita itu adalah penceramah ini harus kita pastikan kompetensinya, kapasitasnya. Pertanyaannya yang muncul dalam wacana ini adalah apakah dengan sertifikasi itu memberikan otoritas lisensi
dan hanya orang yang berlisensi dengan sertifikasi itu yang boleh ceramah atau tidak. Ya harusnya begitu kalau memang ada sertifikasi begitu. Kalau seperti itu saya kira secara sosiologis, sosiokultural Indonesia mungkin masih agak berat ya. Karena begini, kita tahu Indonesia ini negara bangsa yang sangat multicultural ya. Negara bangsa yang sangat besar, yang sangat luas. Kita punya itu 100.000 majelis talim. Majelis talim kita 100.000. Kita punya masjid itu 800.000. Ini tentu butuh penceramah-penceramah nih. Dan kita harus bersyukur sebenarnya kepada penceramah, berterima kasih kepada penceramah selama ini karena mereka lah yang berhasil memberikan literasi kepada umat. Jadi menurut Bapak usulan ini nggak realistis? Bukan tidak realistis. Bukan tidak realistis, bukan tidak penting. Sangat penting, tetapi bagi kami yang paling penting adalah peningkatan kapasitas penceramah itu. Apakah penceramah harus berlisensi dulu, harus bersertifikasi dulu baru boleh ceramah? Nah ini yang harus kita kaji. Dan menurut saya untuk sementara ini belum tepat. Ya kita belum bisa mewajibkan. Jadi, tolong dijawab Bapak. Jadi menurut Bapak, apakah memang sertifikasi ini memang benar-benar diperlukan sekarang ini atau tidak perlu? Diperlukan dalam konteks memastikan kapasitasnya, bukan untuk memberi lisensi. Ya, jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa seorang penceramah harus disertifikasi atau hanya yang certified penceramah yang boleh ceramah. Itu yang saya kira sementara ini masih berat untuk untuk konteks Indonesia yang sangat besar ya. Terima kasih. Ketemu lagi di Hot Room. Kita akan nanya nanti kepada Majelis Ulama Indonesia bagaimana dan harusnya bagaimana. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Guyonan Miftah menimbulkan wacana agar semua ustadz pemberi ceramah harus punya sertifikasi Majelis Ulama Indonesia. Apakah menurut Bapak itu realistis? Apakah MUI setuju? Mengingat begitu banyak masjid 800, majelis taklim ada ribuan. Bapak Majelis Ulama setuju Kak? Saya ingin menyatukan persepsi dulu berkenaan dengan sertifikasi atau standarisasi Bang. Kalau pemaknaan sertifikasi pada pembatasan untuk berceramah sebagai SIM, dia adalah surat izin untuk berceramah, saya pikir semua sepakat itu tidak realistis. Tidak realistis? Tidak realistis, karena kita ada acara tahlilan, ada acara maulidan, bahkan ada selamatan, walimah berangkat haji dan seterusnya. Kalau semua harus disertifikasi, itu pasti tidak memungkinkan. Nah, tetapi kalau kita bicara berkenaan dengan bahwa ada standar minimal dalam berceramah, dan itu bisa diukur dengan dua hal. Yang pertama adalah dirinya sendiri yang mengukur. Saya udah pantas kan jadi penceramah. Nah, kalau memang merasa nggak pantas, jangan jadi penceramah. Dia mendengarkan ceramah. Sama halnya dengan orang yang baru belajar Islam, baru insaf. Dia jangan berceramah, tapi ceritalah tentang bagaimana kita berbuat baik. Yang kedua adalah yang bisa kita lakukan dengan pola yang ada pada standar seperti halnya dilakukan oleh ormas-ormas, termasuk yang dilakukan oleh MUI. MUI melakukannya standarisasi sekarang sudah angkatan 35 Bang. Ada sertifikasi? Sudah mulai dulu zaman Pak Lukman Hakim Saifuddin ketika rame-rame sertifikasi itu. Kesepakatan kayak Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI dan Pak Lukman sebagai Menteri Agama. Kita sulit untuk melakukan sertifikasi, tapi kita melakukan standarisasi. Artinya ada standar bahwa orang yang bisa ceramah depan umum itu adalah orang yang punya kemampuan minimal. Kalau di MUI itu ada ukurannya ketika dia punya pemahaman wasaqiyatul Islam, moderasi beragama itu, pemahaman agama yang benar, yang tidak ekstrem kanan ekstrem kiri. Kemudian dia punya kemampuan tentang wawasan kebangsaan dan agama. Tapi Miftah itu serba mampu, tapi akhirnya begini. Nah, siapa bilang Miftah tidak mampu? Nah, dia termasuk yang belum ikut standarisasi dia, Bang. Ya belum ikut standarisasi. Standarisasi apa? Moral atau tingkah laku? Kita kan ada standarisasi keilmuan, standarisasi wawasan, standarisasi metode dakwahnya. Nah, kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, andaikan kita terstandar pun tidak menjamin 100%, tetapi biasanya kita punya pemahaman yang sama. MUI udah punya standarisasi sendiri? Punya. Sekarang udah angkatan 35, Bang. Oh, sudah angkatan 35. Miftah bukan bagian dari Majelis Ulama? Belum. Padahal semua orang yang ceramah di televisi itu sudah ngikutin, hampir semuanya. Oh, begitu. Tapi memang kan suka rela, dia daftar mau ikut ya silahkan, tidak ikut ya nggak apa-apa. Jadi kita lakukan untuk pengembangan. Jadi menurut saya yang diperlukan adalah
bagaimana kita bisa membangun kesadaran pertama kepada ustadznya, dia sudah layak atau tidak untuk jadi ustadz. Yang kedua, masyarakat harus diedukasi siapa yang layak untuk diundang. Karena sekarang kan yang membayar bukan pemerintah, Bang. Oleh karena itu saya pikir ada yang perlu disertifikasi. Kalau ini dai-nya pemerintah, ini di Kementerian Agama ada penyuluh agama, itu mungkin distandarisasi dan bisa disertifikasi karena dia mendapatkan anggaran di pemerintah, atau di masjid-masjid pemerintah atau BUMN itu perlu distandarkan. Jadi Majelis Ulama Indonesia tidak setuju sertifikasi itu sebagai syarat formal agar bisa ceramah. Sama, persis tidak setuju. Tidak setuju itu karena itu akan mengontrol bagaimana syiar kita, bagaimana dakwah kita akan terkontrol dan mungkin akan terbatas. Sementara kita negara yang dikenal paling demokratis dan paling terbuka dan orang bebas berbicara. Tetapi di situ ukuran kita sekarang ada pada dilema, Bang. Dilema pertama adalah orang-orang yang tidak layak ini bisa di tengah-tengah masyarakat sangat laku padahal dia tidak punya kemampuan keagamaan yang cukup, tapi public speaking yang menarik. Di satu sisi. Tapi sisi yang lain kalau ini tidak disertifikasi ini akan masuk. Tapi kalau disertifikasi, Bang, ini bisanya orang-orang yang pintar pun ini kadang-kadang tidak menarik di tengah-tengah masyarakat, Bang. Banyak teman-teman di kampus saya juga profesor, itu nggak bisa bicara di depan publik. Dia harus memaintain masyarakat tuh tidak banyak yang bisa, Bang. Sehingga kadang-kadang di tengah masyarakat untuk menghidupkan suasana, dia tuh kehabisan bahan. Bukan bahan yang diceramahkan, tapi menghidupkan suasana kadang-kadang bercanda itu. Dan masyarakatnya juga perlu edukasi agar mereka mau menerima dengan yang lebih baik. Terima kasih Pak Nafis dari Majelis Ulama Indonesia. Pak Ahmad, Anda setuju bahwa agar bisa ceramah harus ada sertifikasi? Saya kira kita tidak perlu kembali ke zaman lama ya. Orde Baru kan melakukan sertifikasi siapa orang yang bisa bicara. Saat ini kita udah masuk ke era demokrasi. Jadi tidak setuju? Saya kira kita tidak perlu. Karena? Alasannya begini, seorang dai, pendakwa, pendeta, siapapun itu yang mengajarkan agama itu sudah diatur dalam konstitusi sebagai kebebasan beragama. Jadi mereka ini, pendakwa ini, dai ini punya otonomi. Dan otonomi ini kan juga di backup juga dengan keyakinan dari keagamaan, misalkan Islam, inda akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi kamu adalah yang paling bertakwa. Dan yang paling bertakwa itu Tuhan yang tahu, dan yang bertakwa itu dia akan mengajak orang lain untuk ikut jalannya dia. Jadi ini satu hal yang sebetulnya diatur oleh konstitusi kita. Kenyataannya terjadi kasus Miftah, gimana itu? Kalau kita melihat kasus Miftah ini, kita harus melihat kasus sebagai kasuistik. Kita nggak bisa bicara general. Kalau kita bicara Gus Miftah misalkan, kita mengenal sejarah perjalanan dakwahnya, emang dakwahnya cukup unik. Dakwah di gereja, dakwah di klub-klub malam, dan mereka di klub malam. Di dalam arti mengajak orang untuk sadar gitu. Dalam arti ini unik ya. Saya ingin mengatakan bahwa Gus Miftah ini unik sehingga dia menggunakan juga bahasa-bahasa yang unik. Hanya saja ini kan kalau kita lihat kronologis ya, Bang. Ceramahnya Gus Miftah itu tanggal 20 November. Kemudian viral itu kira-kira 4 Desember. Jadi ada time lag dalam arti mungkin di komunitas saat itu apa yang disampaikan oleh Gus Miftah tidak bermasalah. Tetapi Gus Miftah dan para dai yang lain harus menyadari sekarang ini di era teknologi. Begitu dia di-setel di komunitas yang lain, di-setel dalam ruang yang lebih besar lagi, ini kemudian menjadi satu kontroversi. Jadi bagaimana cara mengontrolnya agar jangan terjadi lagi Miftah yang lain? Ya, ini yang ingin saya sampaikan bahwa seorang pendakwa, dai, pemuka agama lain manapun yang kemudian tidak menyadari bahwa sekarang di dunia teknologi seperti ini, dia akan kena terjebak seperti Gus Miftah. Oleh karena itu perlu penyadaran bahwa mereka itu hidup di ranah yang sudah global sehingga narasi-narasi yang disampaikan tidak lagi bersifat tergantung konteks sosial dan budaya masyarakat itu, tapi dia harus bersifat universal. Dan saya kira ini harus diperhatikan dan saya setuju kalau ini bukan dibuat sertifikasi, tapi dibuat pembinaan berdasarkan organisasi keagamaan yang diikuti masing-masing. Misalkan negara bisa melibatkan NU, misalkan Gus Miftah adalah bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, komunitas PBNU lah yang kemudian memberikan pembinaan kepada beliau. Begitu juga dengan Muhammad dan sebagainya. Lantas bagaimana mereka-mereka tidak tergabung dalam organisasi keagamaan? Nah inilah kemudian ada yang namanya kontrol kolektif dari masyarakat. Nah, itu dia. Apa yang di guyonan Gus Miftah ini ternyata sudah terlalu sering. Kok nggak ada yang mengontrol atau memprotes atau mengingatkan beliau? Nah ini yang saya bilang, sekarang ini ternyata masyarakat kita sebetulnya sudah cukup dewasa. Ya. Terutama masyarakat yang melek teknologi. Mereka melihat, loh ini ada kesadaran kolektif kan. Yang dibangun kemarin itu karena ada kesadaran kolektif ini tidak benar.
Dan saya kira kesadaran kolektif ini jangan dibiarkan dalam arti ini kekuatan. Artinya selain yang namanya sertifikasi formal, kita juga punya kesadaran kolektif yang terus harus kita pupuk supaya semakin kuat. Saya setuju dengan Kiai Khalil misalnya mengatakan, ini masyarakat punya kontrol sendiri kok. Kalau misalkan para dai-dai ini dianggap memecah belah, tidak setuju dengan kemajemukan, mereka juga nggak ada yang akan... Terima kasih. Pak Henry Satrio, apakah yang ditakutkan adalah ini untuk mengontrol, membungkam secara politik? Ya akhirnya nanti ditakutkannya ke arah sana. Tapi kan gini ya, kalau case-nya Gus Miftah ya, kita kan harus juga membedakan antara Gus Miftah sebagai menceramah dengan utusan khusus Presiden Prabowo. Ya. Menurut saya, case Gus Miftah ini mencuat karena dia ada label lain. Ya. Utusan khusus Presiden Prabowo. Sehingga pada saat dia menyampaikan kata-kata tidak pantas, itu ranahnya langsung dihubungkan dengan karisma dan wibawa Presiden Prabowo. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Tadi kan Bang Hotman sudah mengatakan, sebelumnya nggak apa-apa. Jadi memang begini Bang, penceramah itu kadang punya komunitasnya sendiri-sendiri. Misalnya Bang ya, saya bicara di komunitas Kenduri Cinta. Ya. Itu kita punya bahasa sendiri Bang. Mungkin beberapa hal yang lucu atau kocak ya di komunitas tersebut diterima lain. Jadi Anda mau mengatakan guyonan Gus Miftah itu dapat dibenarkan sesuai dengan sikon dan tempat? Ya kan selama ini kan, tadi Abang menyampaikan, selama ini apa-apa. Karena memang komunitasnya menerima ya, itu. Saya pernah syuting sama beliau. Nah itu dia, komunitasnya menerima itu. Ya. Dan dianggap biasa-biasa aja. Ya. Tapi pada saat dia memegang label lain, itu ternyata jadi masalah. Nah menurut saya yang tidak disadari oleh Gus Miftah. Jadi kontrolnya gimana coba? Anda tidak setuju sertifikasi? Enggak, kalau itu enggak setuju nggak saya. Setuju? Nggak setuju. Jadi gimana untuk mencegah timbul lagi Miftah yang lain? Enggak, saya rasa sosok penceramah. Ini kan sertifikasi ini Bang, munculnya kan awal-awal gara-gara ada isu radikalisme waktu itu. Ya. Sehingga perlu nih ada sertifikasi supaya tidak ada konten-konten radikalisme disampaikan oleh penceramah. Kemudian kan isu itu hilang. Ya. Sehingga apa yang dilaksanakan oleh MUI selama ini ya berjalan aja sedemikian mestinya gitu ya, jalan-jalan aja. Nah, saya kembali lagi, bagaimana mengkontrolnya? Itu bagaimana? Kan, kontrolnya itu ada di komunitas Bang. Pada saat dia melanggar aturan komunitas itu, pada saat dia melanggar komunitas di masyarakat itu, pasti dia tidak akan dipanggil lagi. Pasti dia tidak akan dipanggil lagi. Selama ini nggak ada yang kontrol Gus Miftah? Ya makanya kan dia diterima-terima aja kan. Tapi pada saat dia punya label, maka itu jadi memberatkan dia. Saya sih yakinnya begitu. Karena lihat aja orang yang di samping ketawanya cekuakakan gitu tuh. Yeah. Itu kan pasti dia bukan baru pertama kali bersama Gus Miftah. Dan beberapa peserta yang lain kan juga ketawa. Hanya memang pada saat dia menyandang label utusan khusus Presiden Prabowo dan muka Pak Sun Haji waktu itu yang membawa ST itu sangat memelas, itu kan menimbulkan rasa empati. Jadi Anda mau mengatakan hanya karena label dia sebagai utusan khusus Presiden makanya disorot gitu? Iya, karena kalau menurut saya komunitas itu memang sudah jadi komunitasnya Gus Miftah. Tapi jadi, pantas sih nggak goyonan seperti itu? Ya nggak pantas Bang, tapi lagi-lagi kan saya bilang pantas tidak pantasnya itu sangat tergantung dari komunitas yang menerima. Ya. Setiap komunitas itu berbeda-beda. Dan setiap komunitas misalnya nih Bang ya, yang lucu cuma sampai hari ini oke-oke aja dan banyak didengarkan siapa? Gus Baha misalnya. Terus kemudian UAS misalnya. Itu kan kita dengerinnya juga enak-enak aja. Karena kita berada di komunitas itu, kita mau maklumi dan ingin dengar. Setuju nggak goyonan Gus Miftah terlalu ekstrim? Terlalu ekstrim, Bang. Terlalu kan? Terlalu ekstrim. Buat orang-orang yang tidak berada di komunitas itu, gitu ya. Kaget. Malah ada yang bilang karena kurang cantik jadi apa? Aku lupa itu. Oh iya itu Bang, saya nggak mau ngomong, ntar saya yang diprotes lagi. Karena kurang cantik cocoknya ya. Kalau dia cantik jadi apa itu? Ya itulah. Aku nggak berani ngomong. Oh, iya kalau Abang kan punya imunitas, saya nggak. Oke Kang Maman, sebentar lagi akan minta pendapat apa? 3 dari narasumber ini menentang usulan Bapak untuk sertifikasi. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ovaltino Malt, kenyangnya bikin kamu super happy. Dipersembahkan oleh Ovaltino Malt, kenyangnya bikin kamu super happy.
Kembali lagi di Hot Room. Hidup ini selalu pro dan kontra, akan terus perdebatan. Namun tetap dijaga kebugaran agar Anda selalu siap berdebat kapanpun. Dan Hotman itulah, Hotman sebagai pengacara, hidupnya, Lamborghini-nya berasal dari perdebatan. Makanya apa yang bikin gua tetap segar? Kopi luwak hitam premium. Ini sudah jam 10 malam. Tadi pagi saya bangun jam 3, tetap segar, dan lawan-lawan saya kalahkan dalam berdebat. Kopi luwak hitam premium. Kang Maman dari DPR. Halo Bapak. Halo, ya. Ya, ini 4 narasumber, bahkan Dirjen pun menentang wacana Bapak sertifikasi ini. Tanggapan Bapak sebagai anggota DPR bagaimana? 4 lawan 1 nih. Ya, saya rasa apa yang saya katakan di awal, bahwa sertifikasi itu bukan sebuah upaya pembungkaman, bukan upaya juga kontrol terhadap negara, tetapi lebih kepada menjaga kewarasan publik dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan sampai kita disuguhkan oleh dai-dai yang tidak punya semangat literasi, dai-dai yang hanya melakukan pembodohan publik dan sebagainya, apalagi melakukan caci maki, mempertanyakan kembali banyak hal yang sesungguhnya sudah disepakati oleh kekuatan moderasi kita dalam beragama di Indonesia. Makanya saya tadi agak tidak setuju ketika Pak Dirjen Bimas Islam soal prevensi masyarakat. Justru kita harus mencerdaskan masyarakat. Masyarakat harus diberi pilihan bahwa Anda harus mengundang dai yang betul-betul itu akan memberikan kesejukan, sesuatu yang argumentatif. Jangan hanya karena dia terkenal lalu dipilih oleh masyarakat. Oleh sebab itu justru saya berharap dari Kementerian Agama untuk mendesain sebuah aplikasi dai, untuk mendesain apa yang disebut dengan SOP, pelanggaran-pelanggaran dai mana. Misalnya aneh ketika ada seorang misalnya mantan pendeta lalu masuk Islam, dia hanya mencaci maki agamanya, mencaci maki dan lain sebagainya, sesuatu yang dilarang dalam Islam itu sendiri. Aneh misalnya ada seorang yang terbata-bata membaca ayat Al-Quran. Tetap kuku bahwa sertifikasi untuk dai itu mutlak. Harus diwujudkan. Mutlak, tetapi yang kita akan diskusikan adalah teknis. Tadi Kiai Holil sudah jelas mengatakan bahwa MUI sudah melakukan itu, bahwa NU, saya adalah mantan ketua lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita melakukan standarisasi, kita pun memberikan sertifikat. Tetapi sertifikat itu tidak lalu membatasi orang untuk berdakwah, karena dakwah itu adalah sebuah nilai panggilan ilahi. Tetapi kalau ada orang yang menggunakan profesi dakwah untuk mencari kekayaan, lalu dia menghina kelompok tertentu dan sebagainya, pertanyaan saya, di mana negara bisa hadir? Itulah yang sebenarnya harus dibahas. Teknis sertifikasi bukan hanya teknis untuk membungkam orang, tetapi lebih dari itu. Kenapa dulu saya menolak, Bang Hotman, sertifikasi zamannya Menteri Agama Pak Rozi. Tapi sekarang saya mendukung. Satu, karena sekarang adalah pemerintahnya Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah seorang pembaca yang baik. Dia didukung oleh 2 kelompok yang waktu zaman Jokowi itu tidak menyatu, cebong dan kampret. Betul, kardun dan lain sebagainya. Hari ini kesempatan kita untuk menyatukan itu. Nah, yang kedua, yang penting adalah hari ini performa Kementerian Agama lagi pas. Ada Prof. Najaruddin Umar, ada Pak Komarudin Amin dan lain sebagainya. Saya bilang, why not? Kalau kita hari ini dengan teman-teman MUI, dengan ormas-ormas untuk mendesain kembali bagaimana sebenarnya dakwah yang akan menggairahkan kita kembali. Nah, sekali lagi teknisnya akan kelihatan sulit. Kalau kita ngitung begitu banyak dai, begitu masjid. Tetapi kalau menghitungnya begitu banyak penyuluh yang berkualitas, tapi kenapa mereka tidak tampil di publik? Banyak cendekiawan muslim yang berkualitas. Kenapa tidak kita dorong mereka untuk menguasai media sosial dan sebagainya? Jangan sampai media sosial dikuasai oleh orang yang justru tidak memiliki kapasitas pemahaman agama yang mumpuni dan kapasitas wawasan kebangsaan yang bagus. Terima kasih Kang Maman DPR. Kamarudin Amin, Pak Dirjen. Anda termasuk yang tidak setuju sertifikasi resmi agar bisa ceramah. Tadi Kang Maman DPR tetap harus. Anda berubah pikiran? Enggak, sebenarnya tidak berbeda apa yang diinginkan Pak Maman dan apa yang sudah kami lakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami sudah membimtek, memberikan kapasitas, meningkatkan kapasitas para penceramah itu 12.000. Dan kami promosikan mereka, kami menghubungi BUMN, kantor kementerian, ormas-ormas keagamaan,
agar mengundang mereka-mereka yang sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Agama. MUI juga sudah melaksanakan. Tapi kan pertanyaannya kan, agar bisa ceramah harus ada sertifikat. Itu pertanyaannya. Iya, itu yang kita tidak setuju dan Kang Maman juga tidak setuju sebenarnya, sama saja. Jadi yang saya kira kesepakatan kita adalah meningkatkan kapasitas penceramah. Kapasitasnya kita tingkatkan. Ya, kapasitas itu tentu komprehensif ya. Miftah itu pintar dong, kapasitasnya jago. Ya, kapasitasnya kan bukan kapasitas akademik saja. Karena gini, dakwah itu kan ada ekosistemnya juga. Ada penceramah, ada cara berceramah, ada instrumen ceramahnya, ada yang diceramahi dan seterusnya. Nah, dalam peningkatan kapasitas yang kita lakukan di Kementerian Agama itu pertama meliputi substansinya, pengetahuan keagamaannya, wawasan kebangsaannya, nasionalismenya, cara berceramahnya. Dilakukan pembahasan teknisnya sertifikasi ini dalam waktu dekat? Yang kami lakukan itu akan terus kami lakukan. Artinya dengan wacana baru dari DPR belum ada untuk respon terhadap itu? Sebenarnya sekali lagi apa yang diusulkan oleh Kang Maman sebenarnya sama dengan apa yang sedang dan akan kita lakukan. Jadi tidak ada perbedaan. Terima kasih. Perlu intensifikasi saja. Majelis Ulama Indonesia ada tambahan menanggapi tadi Kang Maman DPR? Ya, saya pikir Kang Maman berpikirnya bagaimana kualitas dakwah itu bisa naik. Kita punya sekian banyak IAIN dan UIN. Dan banyak fakultas dakwah. Tapi penceramah, dalam arti dakwah penceramah, yang terkenal dan masyhur itu bukan lulusan dari fakultas dakwah. Ini masalahnya. Oh begitu. Jadi saya pikir perlu didorong ini oleh Kementerian Agama, oleh pemerintah, agar tumbuh orang-orang yang memang terdidik di bidangnya. Ini kan banyak orang yang nyebrang, sebenarnya orang yang tak pernah aktivitas di dakwah kemudian di dakwah, atau memang dia kreativitas dia kemudian bisa diterima oleh publik, kemudian dia berceramah. Jadi bukan masalah Gus Miftah semata ini masalahnya, tapi masalah soal dakwah. Dan saya pikir akhir-akhir ini sudah lebih baik. Setelah Kementerian Agama juga melakukan pembinaan, kami juga melakukan pembinaan, ada sepemahaman. Tapi ada pertanyaan, Majelis Ulama sendiri apa komentarnya atas guyonan dari Gus Miftah selama ini, dan kenapa Majelis Ulama diam aja? Saya ngomong kok. Ngomong apa? Kalau saya ngelihat di Twitter saya atau di publik, saya ngomong bahwa kalau candaan itu tidak layak dan tidak lucu. Tapi kan sudah lama terjadi, kenapa baru sekarang? Yang dulu kan tidak tidak momentumnya untuk berkomentar, Bang. Karena mungkin dia belum melukai pada masyarakat. Dan kami memang tidak sedang meneliti dari sekian banyak orang yang berkomentar atau orang yang berceramah di publik. Jadi memang nggak mungkin lah kita akan menkomentari semua orang yang ceramah di publik, apalagi di media sosial itu. Tetapi dalam kasus ini saya pikir, saya juga dari awal-awal saya sudah menyampaikan secara pribadi, saya cukup dekat dengan Gus Miftah. Saya punya kadang-kadang ngopi-ngopi bareng. Tapi dalam hal ini saya sebagai teman menasehati, tentu ada untuk kebaikannya. Ini termasuk kebablasan di dalam bercandanya. Jadi Bapak Majelis Ulama pun atau Bapak pribadi pun tidak setuju goyonannya itu kebablasan? Di publik saya tidak setuju. Mungkin terbatas bisa saja untuk komunikasi dengan teman-temannya. Tapi ketika di publik, ini kan masalahnya sekarang, Bang. Kita ceramah di tempat komunitas kita yang khusus, kita harus cari ini, harus lihat ada orang yang rekam atau tidak. Jadi memang hati-hati. Saya pun ketika dalam acara workshop saja, ketika saya mau bicara yang lebih bercanda, mungkin lebih keterlaluan, kadang dia komunitas itu, kita ngelihat ada yang pegang handphone atau enggak. Karena khawatir diviralkan, Bang. Oke, kita istirahat lagi, temu lagi di Hot Room, satu sesi terakhir lagi. Dipersembahkan oleh Ovaltino Mau, kenyangnya bikin kamu super happy. Dipersembahkan oleh Ovaltino Mau, kenyangnya bikin kamu super happy. Temu lagi di Hot Room, uji dai lewat sertifikasi. Ini segmen terakhir, 1 menit tiap narasumber. Pak Kang Maman dari DPR, apa pesan Bapak yang terakhir? Silakan. Yang pertama tentu kita punya kewajiban untuk meningkatkan kualitas para dai dengan apapun caranya, dan itu kita serahkan kepada MUI, kepada lembaga-lembaga ormas keagamaan. Tetapi yang terpenting adalah bahwa ketika seorang seperti Gus Miftah yang selama ini kita kenal sangat dekat dengan kalangan marginal, kadang-kadang melakukan dirty jokes seperti itu, tapi dia pindah makom atau tempatnya, maka ada kaidah yang selalu diajarkan Kiai Khalil itu, likuli makal makam, likuli makom makal. Ucapan itu ada tempatnya, tempat itu ada ucapannya. Tapi saya ingin nitip satu hal, Bang Hotman. Ketika peristiwa Pasuh Hajinya dapat guyuran
fasilitas hadiah, uang dan sebagainya, saya kok jadi sedih ya. Banyak orang yang menjadikan kemiskinan dan orang miskin menjadi komoditas. Itu yang saya menyakitkan. Jangan sekali-kali menjadikan kemiskinan dan orang miskin sebagai komoditas yang akhirnya membuat orang lebih terkenal, menjadi pejabat, membiarkan kemiskinan supaya nanti pada saatnya dia bisa bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Terima kasih Kang Maman. Terima kasih Kang Maman dari DPR yang pertama kali mengusulkan agar Ustadz yang jadi dai harus punya sertifikat. Bapak Dirjen dari Kementerian Agama, pesan terakhir apa? Terakhir gini, saya hanya ingin mengatakan ada satu poin yang mungkin sedikit out of context, tapi masih ada relevansinya, bahwa Indonesia harus berterima kasih kepada penceramah, kepada para dai, karena para dai inilah yang mencerahkan Indonesia, para dai inilah yang membendung ekstremisme, radikalisme, paham Islam yang demokratis, yang menghargai perbedaan itu dari para penceramah kita. Dan oleh karena itu saya kira kita patut bersyukur, berbangga kepada mereka. Dan selama ini saya sebagai Kementerian Agama, pemerintah tentu tantangan bagi kami untuk terus melakukan ikhtiar ya. Tapi Bapak tidak setuju ada guyonan Gus Miftah seperti itu lagi? Saya kira bukan hanya Gus Miftah, tapi siapapun, saya kira tidak boleh kita berlebihan, ekstrim. Anda pribadi setuju bahwa guyonannya keterlaluan? Iya dong. Oke, iya. Jadi, oke, sekarang Pak Nafis dari Majelis Ulama, coba kasih usulan realistis apa lagi? Jangan sampai penceramah itu dihakimi. Karena sebenarnya penceramah itu opinion leader. Dia akan membawa opini wacana publik itu oleh penceramah. Tapi kalau dibilang goblok, penjual es gimana? Oleh karena itu kita juga saling mengingatkan. Karena ini pesan dari Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ketika kita menyampaikan sesuatu depan publik, jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai kami berdoa kepadamu, jangan sampai lisan kami ada mengucapkan sesuatu yang tidak engkau ridhoi, tidak engkau izinkan. Sehingga pada jalan yang benar. Karena kadang-kadang kita kepleset, kadang-kadang merasa harus asik dan seterusnya, kelupaan Bang. Jadi saya juga sering, karena ceramah juga di sini ngisi hazanah di Metro TV, itu sering berdoa dulu Bang. Dan selalu itu karena takut kepleset. Oleh karena itu ya kita berusaha bagaimana ini ditingkatkan kualifikasinya dan kualitasnya dan kompetensinya. Dan lembaga-lembaga yang mencetak adanya kita dorong untuk dia bisa banyak mewarnai di Republik ini. Bukan orang yang tiba-tiba jadi. Dan meskipun orang jadi pun juga tidak ada jaminan kecuali kita diizinkan oleh Allah. Tapi Majelis Ulama Indonesia sampai saat ini tetap tidak setuju bahwa untuk bisa ceramah para ustadz harus ada sertifikasi, tidak setuju. Majelis Ulama tidak setuju kalau itu jadi SIM, surat izin berceramah dengan cara sertifikasi. Tapi kami setuju dan kami berusaha akan kita lanjutkan umpamanya dari standarisasi menjadi sertifikat kompetensi. Tidak setuju karena tidak realistis atau karena apa? Tidak setuju karena itu akan mengekang terhadap kebebasan kita, menghilangkan syiar agama, kemudian kita akan tidak banyak orang yang mendapat pencerahan dari para penceramah karena terbatasnya tempat itu. Tetapi kami mungkin mendidik seperti standarisasi, nanti juga bisa bersertifikat. Nggak apa-apa kita masuk ke LSP, lembaga sertifikasi profesi, tetapi tidak menjadi syarat. Tapi untuk mengukur kompetensi nggak ada masalah Bang. Oke, terima kasih Pak Ahmad Nur. Saya nanya sedikit boleh nggak? Ya silakan. Kalau ada standarisasi ongkos atau biaya bayaran dari penceramah, setuju nggak? Karena kan ada yang kecil banget, ada gede banget. Jadi kayak nggak seimbang gitu. Di dalam kami, di metode dakwahnya itu ada pedoman umum bagi kita semua. Dan bagian dari kode etiknya penceramah, tidak boleh menentukan tarif. Tapi dikasih tarif berapapun silahkan. Karena masyarakat juga tanpa tarif udah ngerti kok. Realitasnya gimana? Realitasnya ada yang dikasih sedikit, dikasih banyak. Tapi kalau dari kami, kalau dikit nggak datang lagi yang kedua. Kita tetap datang Bang. Kalau ceramah-ceramah agama, kecuali memang orang yang beda ya bukan agama. Tapi kalau ceramah tetap datang. Jadi sebenarnya penceramah itu diundang aja sudah senang. Tapi memang nggak ada tarif resmi, nggak ada ya? Tidak ada Bang. Kalau dari kami. Gimana? Udah puas? Puas. Oke. Nah, silakan apa? Saya sudah puas itu, tapi saya mau komen boleh nggak? Ya silakan. Nggak, kalau sebetulnya sih kan gini. Salah satu hal ya, kalau misalnya ada sertifikasi itu. Kalau mau ada standarisasi itu, menurut saya standarisasinya harus menyeluruh. Bukan cuma tentang kapabilitas, tapi juga tentang berapa sih umat harus bayar gitu. Minimal berapa, standarisasi maksimal tarif berapa. gitu. Karena begini Bang, kan banyak ustadz-ustadz hebat, umat tuh takut loh ngundang. Mesti bayar berapa kita? Jadi karena ketakutan mesti bayar berapa itu, jadi ilmunya itu tidak
tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendengarkan hal-hal baik dari si tarif pun perlu ditertibkan begitu. Iya, jadi maksud saya kan misalnya ada yang dibayarnya sampai ratusan juta. Itu kan umat uangnya dari mana? Ya, tapi itu kan kenyataan di masyarakat. Itu biasanya konsekuensi desertifikasi. Karena bersertifikat maka tarifnya sekian. Ketika sertifikat A maka tarifnya sekian. Maka menghindari itu kita cukup standarisasi. Gimana Pak Ahmad Nur? Ya, saya kira sangat berbahaya ketika negara ingin mengendalikan para pendainya, para pendakwanya. Kenapa? Karena negara itu, saya tadi mengutip Pak Kang Maman bilang, waktu zaman Pak Jokowi beliau nggak setuju, tapi zaman Pak Prabowo sekarang jadi setuju. Sebetulnya dalam kebijakan publik siapapun pemimpinnya, kita harus menggunakan rasionalitas. Karena rasionalitas itu yang membuat kita konsisten. Makanya mau di zaman apapun saya kira ini bukannya zamannya lagi kita kembali ke masa lalu di mana negara punya favor tertentu, punya favorit tertentu kepada para dai dengan karakter tertentu. Saya kira agama juga mengatakan membuka istihad sebesar-besarnya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, kalau sertifikasi ini seperti sertifikasi guru yang beririsan dengan honornya dan gajinya, boleh-boleh saja. Nah, ini kan para pendakwa, pendeta yang menerangi umat, ini kan tidak ada yang bayar selain Tuhan, begitu loh. Jadi saya kira... Jadi Anda tetap berpendapat bahwa tidak setuju sertifikasi sebagai syarat formal agar bisa berdakwah. Dan itu berbahaya kalau itu dijadikan syarat formal. Berbahaya. Mengenai tarif perlu nggak ditertibkan? Nah ini... Ada SK Menteri gitu loh. Para dai juga ini harus menyadari ya bahwa kalau mereka cari nafkah dari jualan agama itu dosa besar malah. Jadi saya kira para dai juga harus membuka selebar-lebarnya. Saya setuju dengan Pak Khalil sampaikan. Para dai itu ikhlas saja, rezeki sudah diatur sama Tuhan. Jadi nggak perlu ada tarif-tarif tertentu. Oke, kita harus akhiri acara ini. Sebagai kesimpulannya malam ini, 4 dari narasumber menentang sertifikasi dai sebagai syarat untuk berdakwah. Kita nanti tunggu Kang Maman dari DPR, apa akan terus berjuang atau tidak. Inilah Hot Room, jangan lupa menonton Metro TV setiap hari Rabu jam 9 malam dengan hostnya yang sangat lumayan. Kita mulai. Silakan Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau, kenyangnya bikin kamu super happy.